Jadi hari ini kita akan belajar akuntansi dan lingkungannya. Apa sih akuntansi dan manfaat dari akuntansi itu sendiri? Jadi kegiatan manusia dalam kehidupannya itu ada yang produktif, ya, ada yang tidak produktif. Ya. Yang tidak produktif ini biasanya untuk kegiatan rumah tangga. Contohnya orang terima gaji, ya, terima gaji terus belanja. Nah, kalau di dalam kehidupan rumah tangga, terima gaji itu jadi kegiatan kehidupan manusia itu ada yang produktif dan tidak produktif. Yang tidak produktif biasanya dikenal dengan istilah kegiatan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga itu ada istilahnya pendapatan. Ya, pendapatan ini biasanya gaji, ya, dan biasanya konsumsi. Konsumsi itu ya untuk pembelian keperluan hidup. Nah, keperluan hidup itu kan macam-macam. Keperluan hidup itu ada yang untuk kegiatan kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer dan sekunder. Nah, primer itu yang pokok, makan, ya, untuk makan nih, ya. Ini untuk keperluan sandang dan papan. Sandang itu baju, papan itu tempat tinggal, ya. Jadi ini kegiatan yang tidak produktif. Jadi biasanya dari pendapatan gaji untuk konsumsi, ya. Nah, ini kita bisa juga dengan menggunakan akuntansi, tapi biasanya tidak terlalu penting, ya, karena tidak ada tanggung jawab. Hanya masalahnya dia harus imbang antara pendapatan dengan konsumsi. Jadi kalau ini konsumsi lebih besar dari pendapatan, itu namanya, kalau istilah pepatah namanya, besar pasak daripada tiang, ya. Sekarang kita masuk. Patin dulu. Jadi kebutuhan primer ini pokok. Ya, jadi pokok itu primer. Itu biasanya makanan. Jadi untuk keperluan makanan dan minuman, ya. Yang sekunder itu tadi sandang dan papan. Nah, sekarang kita akan mencoba menjabarkan kegiatan manusia untuk kegiatan yang produktif. Produktif ini adalah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil. Apakah hasilnya? Biasanya orang menyebut di dalam kegiatan itu adalah keuntungan atau laba. Nah, kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba adalah terbagi atas 3 jenis kegiatan. Ya, pertama adalah kegiatan produksi. Jadi orang membeli bahan mentah, membeli bahan baku, dibuat barang, terus dijual. Ya, dia kegiatan produksi. Yang kedua adalah kegiatan perdagangan. Ya.
Kegiatan perdagangan itu dia tidak membuat, tapi dia hanya cukup membeli barang yang sudah jadi, terus dia menambahkan biaya-biaya dan harapan keuntungan yang akan didapat, lalu dijual. Jadi jadi di sini ada dikenal harga pokok ditambah biaya-biaya ditambah dengan harapan keuntungan ya. Keuntungan kan harus direncanakan ya. Itu sama dengan harga jual. Jadi perdagangan itu unsurnya ada harga pokok, ini harga dia membeli barang. Ditambah biaya ongkos, misalnya pergi ke pasar pakai bensin, pakai taksi, pakai apa. Ditambah lagi, oh saya harus dapat keuntungan nih dari modal yang saya buat beli ini. Nah, inilah keuntungan yang akan diharapkan. Semua ada dan menghasilkan harga jual. Ya. Jadi ini harapan keuntungan, harga pokok, biaya ditambah harapan keuntungan. Itu sama dengan harga jual. Ya. Di harga jual apa? Harga jual adalah harga pokok ditambah biaya ditambah harapan keuntungan. Itu disebut harga jual. Jadi ini istilahnya dulu ya. Jadi kegiatan keuntungan produktif tadi ada produksi yang menghasilkan keuntungan, perdagangan, dan ada yang ketiga, yaitu perusahaan jasa. Apa saja ini masuk dalam perusahaan jasa? Pertama, jasa definisinya adalah dia memberikan satu manfaat kepada orang yang memerlukan berupa keahliannya. Jadi keahliannya orang-orang yang produktif tadi, contohnya apa? Jasa mengantar. Jasa mengantar itu seperti apa? Sekarang ada ojol, ojek online. Jasa mengantar, jadi mengantar orang dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dari rumah ke pasar. Jadi jasa mengantar. Ada lagi jasa restoran. Ya, dia membuat bahan dari sayuran, bumbu-bumbu, lauk pauk, diolah dengan keahliannya, dengan jasa yang diberikan untuk dijual. Jadi dia menjual jasa. Itu ya. Jadi jasa ini biasanya ada yang disebut dengan restoran, hotel juga jasa. Jasa orang bisa menikmati tempat untuk tinggal, untuk tidur, hotel. Atau jasa yang lebih canggih, jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu orang perlu rumah, tapi kan harus dibuat rumahnya. Nggak ada tiba-tiba kita beli di toko rumah terus ditaruh di rumah di atas tanah, nggak bisa, harus dibangun. Nah itu namanya jasa konstruksi ya, konstruksi. Yes. Jadi kita ulang bahwa produksi ya, kegiatan produktif itu yang menghasilkan laba itu ada 3 bagian besar. Pertama, kegiatan produksi, contohnya membuat mobil, membuat sepeda, itu produksi. Membuat baju, itu produksi. Konveksi juga bisa masuk jasa sih, jasa konveksi ya. Konveksi. Jadi produksi itu misalnya membuat spidol, nah itu jasa produksi. Membuat kipas angin, membuat barang-barang yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah kalau perdagangan dia hanya membeli, misalnya dagang lemari, jadi dia nggak membuat lemari tapi membeli lemari yang sudah jadi, ditambah dengan biaya ongkos dia beli, ongkos kirim, dan harapan keuntungan baru dijual. Itu namanya usaha perdagangan. Yang ketiga, jasa. Jasa itu ada jasa restoran, hotel, konstruksi,
konveksi, menjahit itu termasuk jasa. Misalnya kita punya bahan nih, tolong buatkan jas ke perusahaan tailor. Nah, itu namanya jasa menjahit, ya. Jasa guru juga ada dong. Jasa guru. Guru itu berarti dia mentransfer pengetahuan. Itu juga termasuk jasa. Kesehatan, dokter itu juga jasa. Ya, terus apa lagi? Refleksi itu juga jasa. Karena dia menghasilkan satu apa istilahnya? Kesegaran badan karena akibat di refleksi. Cukur rambut itu juga jasa. Misalnya di potongan ala siapa? Aktor Korea. Korea. Siapa? Siwon. Gitu. Itu jasa, ya. Foto juga. Foto jasa. Bersihin AC, servis AC, servis kendaraan itu jasa. Banyak sekali jasa. Dan menurut statistik ya, ke depan perusahaan yang maju dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain itu orang yang bisa memberikan jasa, karena jasa ini sifatnya unik, tidak bisa dicontoh. Ya, ada restoran yang enak membuat bubur ayam, tetangganya bubur ayam laku, dia membuat bubur ayam, itu pasti rasanya ada bedanya karena dia tidak bisa mencontoh. Kalau dagang gampang, orang beli lemari di sana, dia ikut beli, dia jual, itu bisa mudah bersaing. Tapi kalau jasa, makanya orang-orang yang ke depan sekarang ini di zaman milenial itu orang-orang yang bisa memberikan jasa pasti lebih maju. Ya, itu. Jasa Perusahaan jasa itu adalah kegiatan yang didukung oleh keterampilan, ya, untuk memberikan nilai kepada pengguna yang bisa dinikmati. Perbedaan antara jasa dan produksi, kalau jasa tidak bisa dijual kembali oleh konsumen. Misalnya seseorang membeli potong rambut, ya, dia membeli jasa potong rambut, bayar kan, terus dia sampai rumah potong rambutnya dibagi-bagi sama bapaknya sama ibunya, itu nggak bisa. Terus dia pijit refleksi, wah segar nih badannya, langsung pulang dibagi-bagi refleksinya, nggak bisa. Atau dijual lagi ke tetangganya, nggak bisa. Nah, ini jasa bedanya ya dengan yang produksi dan perdagangan. Kalau Ilham beli Vidol bisa dijual kembali, misalnya bisa dijual kembali gitu. Misalnya beli spidol, udah bosen nih, jual kembali. Motor juga gitu, sepeda motor, sudah bosen pengen ganti model baru, jual kembali bisa. Tapi kalau jasa nggak bisa, gitu ya. Jadi untuk kegiatan produktif, orang biasanya dimulai dengan persiapan modal untuk usaha. Jadi pertama, dia harus memiliki modal usaha. Untuk apa? Untuk membeli barang-barang yang digunakan, untuk kegiatan usaha. Ya kan? Nah, dalam kegiatan akuntansi ini kegiatan produktif ini sangat memerlukan kegiatan akuntansi. Apa akuntansi itu sendiri? Adalah kegiatan mencatat. Ya, jadi semua kegiatan yang dilakukan untuk memberikan satu hasil itu harus dicatat dengan benar. Karena supaya kegiatan usaha itu terukur. Ya, terukur usahanya.
kegiatannya terukur. Nah, bagaimana cara mencatat? Pada awalnya itu adalah dia harus mencatat kalau orang baru mau mulai usaha, apa yang bertambah yang harus dicatat. Pertama, modal. Yang kedua adalah harta. Harta. Jadi harta yang digunakan untuk produksi. Contohnya rumah, sawah, toko, mobil, terus apa lagi? Meja, kantor, lemari kantor, mesin tik, komputer. Nah, itu ada di harta. Nah, jadi gimana cara mencatatnya? Pertama-tama ini kita hapus ya. Kita kegiatan itu ada penambahan modal. Ya, ada penambahan harta. Nah, modal ini dicatat kalau di dalam akuntansi itu di dalam sumber. Ada di lazimnya di akuntansi dicatat sebelah kanan. Ini penggunaan. Ya, ini kita awal memahami persamaan akuntansi. Jadi ada sumber, ada penggunaan. Ya. Modal, harta. Jadi yang sumber mana? Modal. Itu harus sama dengan harta. Ya kan? Harta. Nah, harta di dalam istilah akuntansi itu adalah sesuatu yang aktif menghasilkan keuntungan atau digunakan untuk operasional perusahaan. Makanya di dalam akuntansi dikenal istilah aktiva. Ya, kata aktiva. Sumber karena dia tidak menghasilkan disebut dalam istilah akuntansi adalah pasiva. Ya. Seperti ini persamaan akuntansi. Kalau dijabarkan, aktiva itu disingkat dengan A, pasiva ada dua yang harus disebut nih. Karena dia pasif tapi sumbernya ada dua. Nah, sebagai langkah perusahaan awal itu adalah modal. Disingkat dengan M. Ya, aktiva sama dengan modal. Nah, karena usaha berjalan maju, pasti dia harus meningkatkan, menambah lagi aktiva karena modalnya sudah terbatas. Biasanya pengusaha menambahnya dengan hutang, utang, ya, sama. Jadi modal ditambah hutang kalau ingin menambah kegiatan usaha yang sudah mulai berkembang. Jadi di dalam persamaan akuntansi itu lebih disingkat ada aktiva sama dengan, nah ini kan modal disebut duluan. Nah, di dalam tanggung jawab seorang pengusaha dia harus mendahulukan modal kepada sumber keuangan dari orang lain. Makanya ini dicatat lebih dahulu di istilah ya ini atau hutang ya, hutang plus modal. Kenapa ini dipindahkan ke depan? Karena merupakan tanggung jawab pemilik usaha. Apabila perusahaan bangkrut, dia harus membayar ini dulu. Ini kan dijual nih. Harta ini, aktiva ini dijual. Kalau likuidasi ya, likuidasi. Atau sama dengan bangkrut. Bangkrut. Ini dijual untuk bayar. Apa yang lebih dulu dibayar? Hutang. Modalnya belakangan. Ya. Modal ini nanti setelah ada sisa baru modalnya dikembalikan kepada pemilik. Gitu. Nah, ini sebagai contoh apabila perusahaan tadinya dia punya toko satu, dia ingin mengembangkan, harus punya toko dua tapi modalnya nggak cukup. Dia harus menambah dari sumber hutang.
ya, dari sumber hutang. Tapi dalam pencatatan persamaan akuntansi, hutang ini harus didahulukan untuk dibayar. Jadi kewajiban perusahaan dalam memenuhi kewajiban tagihannya itu harus hutang lebih dulu. Nggak boleh pemilik modal ngambil dulu, hutangnya belakangan. Oh, modal saya ambil dulu. Nggak boleh. Tetap harus hutang dulu. Kalau mau ditutup perusahaan atau mau selesai gitu ya, itu ini dibayar dulu. Jadi hari ini kita sudah membahas masalah persamaan akuntansi ya, yang nanti dikenal dengan aktiva sama dengan hutang plus modal. Tadi kita sudah bahas awal dari lahirnya persamaan akuntansi. Terima kasih.